Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 251, Lamaran. Karena dunia memuja pahlawan, aku akan menjadi pahlawan. Karena masyarakat ini hanya menghormati orang kaya, maka saya akan menjadi orang kaya. Pada minggu berikutnya, berita-berita inovatif muncul di kalangan bisnis lokal setiap hari. J Corporation telah mengakuisisi Speedy Express. Perubahan badan hukum telah selesai. J Corporation telah mengakuisisi 80% saham Daily Express dengan kontribusi tunai sebesar $1 miliar termasuk pajak transfer ekuitas. J Corporation telah menyelesaikan akuisisi beberapa perusahaan kurir seperti Omni Express dan 365 Express. Hebat, hebat. J Corporation telah menyelesaikan akuisisi penuh perusahaan makanan siap saji, itu, senilai $10 miliar. Berita terkini, berita terkini, berita terkini. J Corporation telah mengakuisisi Uber Eats senilai $40 miliar dan menjadi pemegang saham terbesar perusahaan tersebut. Saat itu hampir akhir tahun, jadi banyak karyawan yang sedang cuti liburan dan pulang kampung untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Namun, berita-berita besar itu terus-menerus muncul di dunia bisnis. Melonjak, melonjak. Setelah mengakuisisi Uber Eats, total nilai pasar Uber Eats telah melonjak hingga hampir $150 miliar. Identitas ketua J Corporation masih belum diketahui, tetapi dunia bisnis sudah menganggapnya sebagai orang terkaya di negara ini. Rumah Hailey dan Chaiden di Jadi Villa. Chaiden dan Hailey sama-sama menonton berita itu dengan keheranan di mata mereka. J Corporation, apa sebenarnya asal-usul J Corporation ini? Bagaimana ia bisa mengakuisisi begitu banyak perusahaan satu demi satu? Chaiden emosional dan takjub. Sejak J Corporation mengakuisisi banyak perusahaan kurir, industri kurir domestik kini didominasi oleh tripartit J Corporation, Breezy Express, dan Perry Express. Hailey juga terkejut, dan dia berkomentar, mengapa saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang CEO J Corporation. Orang ini jelas memiliki latar belakang yang kuat. Dia telah mengakuisisi begitu banyak perusahaan tanpa harus mengungkapkan namanya, ya. Chaiden menjelaskan, ia mengaku sebagai penjabat presiden, tetapi sekarang semua orang tahu bahwa orang tersebut bukanlah orang yang benar-benar bertanggung jawab atas J Corporation. J Corporation telah menjadi perusahaan teratas di negara ini, dan dia telah menjadi orang terkaya baru di negara ini. Hailey juga sangat tergoda. Orang terkaya di negara ini, ya Tuhan, aku benar-benar ingin mengenal pria ini dan mengetahui seperti apa penampilannya. Saya berharap memiliki kesempatan untuk mengenalnya. Saat ini, di villa sebelah, Victoria baru saja pulang juga. Dia melepas sepatu hak tingginya dan berkata dengan takjub dan kagum, ada pakar tersembunyi di mana-mana. Apakah Anda sudah melihat berita tentang J Corporation? Orang ini benar-benar hebat. Bahkan Tuan Walton mengatakan bahwa mereka bukan tandingan J Corporation. Dia juga mengatakan bahwa Presiden J Corporation tidak hanya menjadi orang terkaya di negara ini hari ini, tetapi dia selalu menjadi orang terkaya. Dia hanya tidak ingin menunjukkan wajahnya. Victoria mengganti sandalnya dan meneguk air banyak-banyak, masih merasa khawatir. Tak heran jika Victoria yang selama ini berkecimpung di dunia bisnis, pasti setiap hari dikejutkan dengan berita-berita yang menggemparkan itu. Victoria tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Jordan, adikku baru saja meneleponku untuk mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Maladewa saat tahun baru. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Banyak orang akan menghabiskan malam tahun baru bersama keluarga mereka. Emily adalah satu-satunya saudara perempuan Victoria. Jarang sekali mereka bertemu, jadi mereka harus menghabiskan liburan tahun baru bersama. Jordan tidak memiliki saudara di negara itu saat ini, jadi mereka bertiga dapat berkumpul untuk bersenang-senang. Namun, Jordan berpura-pura enggan. Ke Maladewa. Itu sangat jauh. Duduk di sebelah Jordan, Victoria meraih lengan Jordan dan menjabatnya. Ayolah, sayang, mari kita menuruti keinginan Emily. Baiklah. Jordan lalu dengan enggan menyetujui. Terima kasih, sayang. Victoria mengecup pipi Jordan lalu berdiri. Aku mau mandi dulu. Melihat Victoria pergi, Jordan tersenyum sinis dan berpikir, sayang, kamu masih belum tahu kalau aku yang punya ide untuk pergi ke Maladewa, kan? Hehehe. Memang, pergi ke Maladewa untuk merayakan malam tahun baru adalah ide Jordan. Dia telah menyewa sebuah pulau di Maladewa sejak lama. Jordan tidak berencana pergi ke sana hanya untuk liburan tahun baru tetapi juga untuk melamar. Emily mengatakan bahwa Victoria ingin dilamar di lingkungan yang tenang, jadi Jordan menyewa pulau untuk lamaran tersebut. Jordan telah berencana untuk melamarnya di awal tahun. Selain itu, Jordan hendak berterus terang kepada Hailey dan memberitahunya bahwa dia adalah presiden J Corporation. Dia ingin memberitahu bahwa dia sama sekali tidak dikeluarkan dari keluarga.
Sebelum Hailey bisa mengetahui kebenarannya, dia harus memberitahu Victoria terlebih dahulu, atau itu akan sangat tidak adil baginya. Hari Tahun Baru, Maladewa. Saat itu, cuaca di New York City pasti sangat dingin. Namun, di bagian Maladewa ini, cuacanya agak hangat. Mereka hanya perlu mengenakan pakaian lengan pendek karena suhu di sini berkisar antara 26 sampai 31 derajat sepanjang tahun. Victoria, Yordania. Di bandara, Emily melompat ke arah mereka, mengenakan gaun pendek yang tipis. Victoria mengira Emily dan Jordan baru pertama kali bertemu, jadi dia memperkenalkan, "Emily, izinkan aku memperkenalkanmu pada..." "Hei, kamu bisa simpan perkenalannya. Kita sudah saling kenal," kata Emily cepat. Terakhir kali Emily dan Jordan bertemu, mereka menghabiskan malam di sebuah hotel di DC. "Bagaimana kalian saling kenal? Bukankah ini pertama kalinya kalian berdua bertemu?" Victoria bertanya dengan rasa ingin tahu. Emily tertawa dan berkata, "Wah, ada yang namanya Instagram. Kita sering melakukan panggilan video di Instagram, betul, Jordan?" "Ya." Jordan mengangguk. Victoria menatap Jordan dengan tatapan curiga dan bertanya, "Mengapa kamu selalu melakukan panggilan video dengan adikku? Apakah kamu menyukainya?" "Tidak," kata Jordan dengan ekspresi polos. "Haha." Melihat ekspresi cemburu adiknya, Emily menyeringai senang dan berkata, "Vicky, berhentilah cemburu. Ayo kita pergi ke hotel." Mereka bertiga naik taksi dari bandara ke sebuah pulau bernama Fomuli. Ketika mereka tiba di pulau ini, Victoria merasa agak bingung karena tidak ada seorang pun yang terlihat meskipun pemandangannya sangat luas. Tidak ada turis atau staf layanan. Saat berjalan-jalan di sekitar pulau, Victoria menemukan bahwa pulau itu didekorasi dengan indah. Ada tanda-tanda di mana-mana yang bertuliskan, "Maukah kau menikah denganku?" Ya ampun, seseorang telah menyewa pulau ini. Ayo cepat pergi ke tempat lain untuk bersenang-senang. Victoria menyadari bahwa pulau itu pasti sudah disewa. Kalau tidak, mustahil tidak ada seorang pun di sekitar sana. Namun, tepat pada saat itu, Jordan tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin berlian dari sakunya, berlutut dengan satu kaki, dan melamar Victoria yang saat itu mengenakan gaun panjang berwarna putih. "Maukah kamu menikah denganku?" Victoria langsung menutup mulutnya dan membeku karena terkejut. Apakah kamu yang mengatur semua ini?" Sekilas, Victoria dapat mengetahui bahwa seorang putra muda kaya telah menyewa pulau itu untuk melamar kekasihnya karena ada suasana romantis di seluruh pulau itu. Dia hanya tidak menyangka bahwa orang yang menyewa pulau itu adalah Jordan, dan wanita yang dilamarnya adalah dirinya sendiri. Nikahi dia! Nikahi dia! Emily terus bertepuk tangan di samping. Victoria begitu tersentuh hingga ia menangis. Kemudian, ia menatap Jordan dan memberikan jawabannya. "Saya bersedia."